Ayahku adalah dewa perang. Bab 235. Kebetulan itu adalah adegan di mana mereka menuduh Guan Qianjun menyamar sebagai dewa perang dan meminta Qi Kunlun untuk menghukumnya. Namun, Qi Kunlun tidak hanya tidak mempercayainya, tetapi juga memarahi mereka karena membuat tuduhan palsu dan memintanya untuk berlutut turun dan memohon ampun pada Guan Qianjun. Melihatnya, Guo Tianhe benar-benar kedinginan. Guo Yilong mau tidak mau bertanya dengan keras, "Paman, dari mana kamu mendapatkan ini? Di mana kamu mendapatkannya? Di mana kamu mendapatkannya?" Guo Tianxiang berteriak dengan marah, "Apakah kamu tidak memiliki mata dan telinga?" Sekarang, masalah ini telah menyebar ke seluruh masyarakat kelas atas di kota Lanshan. Di lingkaran pertemanan, di grup WeChat, di berbagai platform sosial, semua orang mengejek kami. Dan ini bukanlah hal yang paling mengerikan. Saat dia mengatakan itu, wajah Guo Tianxiang tiba-tiba menjadi pucat, dan kata-katanya bergetar. "Kami, keluarga Guo kami, mungkin sudah tamat." Untuk membuktikan perkataannya, Guo Tianxiang juga memindahkan buku catatan di mejanya. Ketika Guo Tianhe dan Guo Yilong menoleh, mereka benar-benar tercengang. Di saat yang sama, aku merasa hatiku sangat dingin. Yang ditampilkan di layar adalah grup WeChat. Dan di grup ini, Guo Tianhe juga ada di dalamnya. Ini adalah kelompok kamar dagang umum kota Lanshan. Guo Tianhe dan Guo Yilong terlalu berani. Beraninya mereka menjebak seseorang seperti ini. Yang menjebak mereka adalah anak angkat mereka. Penguasa Dewa Perang benar-benar sadar akan segalanya. Haha, penguasa Dewa Perang memiliki mata yang tajam. Tentu saja dia bisa melihat dengan jelas. Keluarlah. Nyatanya, saya tahu pasti menghabiskan biaya puluhan juta untuk mengadakan pertunjukan sebesar itu. Pasti ada rencana. Meskipun ini masalah besar, Dewa Perang belum pernah melihat apapun dan tidak akan menganggapnya serius. Anda dapat melihat sesuatu yang mencurigakan. Guan Qianjun itu beruntung, dia kebetulan bertemu dengan Dewa Perang yang tidak rakus akan kesenangan, jika tidak, dia akan dipukuli sampai mati oleh Guo Tian dan mereka. Kali ini keluarga Guo habis, satu demi satu. Jika Anda membuat Dewa Perang tidak bahagia, bagaimana Anda bisa bertahan hidup? Kami tidak bisa menyelamatkan mereka. Bahkan Dewa pun tidak bisa menyelamatkan mereka. Siapapun yang berani berbisnis dengan mereka akan memenggal kepala mereka dan mempermainkannya sebagai bola untuk Dewa Perang. Tidak, aku akan mengikutimu. Keluarga Guo memiliki bisnis kecil, jadi mereka lebih suka membayar ganti rugi yang dilikuidasi agar tidak terseret ke bawah. Melihat ini, Guo Tianhe dan Guo Yilong berkeringat dingin. Lalu, mata mereka semakin melebar. Di grup, tiba-tiba Gao Wentao muncul. Ya, bahkan para pejabat pun tidak berani berbisnis dengan keluarga Guo sekarang. Beberapa waktu lalu, keluarga Guo memenangkan taman ekologi meskipun mereka tidak menawarnya. Sekarang pemerintah resmi ingin mentransfernya kepada saya. Aku tidak bisa menerimanya bahkan jika aku tidak menerimanya. Ah, hahaha. Kaki Guo Tianhe melunak dan dia hampir jatuh ke tanah. Guo Yilong meraung, "Tidak. Sialan Gao Wentao, aku baru saja bilang dia sangat tenang sebelumnya. Ternyata dia benar-benar mengambil foto-foto ini tadi malam, dan sekarang semuanya keluar." Tidak. Gao Wentao memang punya kartu truf. Dia bahkan tidak perlu pergi ke Dewa Perang untuk melaporkannya, dia cukup merilis videonya dan menambahkan beberapa gosip, yang akan cukup untuk memberi makan keluarga Guo. Pada awalnya, keluarga Guo mendapat kehormatan besar dan memiliki kesempatan untuk menyapa Dewa Perang, namun pada akhirnya, mereka menyinggung perasaannya tanpa bisa dijelaskan dan dia bahkan tidak datang. Sekarang, kamu berani menjebak orang yang tidak bersalah di depan Dewa Perang. Bukankah ini mencari kematian? Guo Tianhe tidak dapat mempercayainya. Dia menatap Guo Tianxiang dan bertanya, "Saudaraku, bisnis taman ramah lingkungan kita benar-benar hilang." Guo Tianxiang menamparkan wajahnya dengan kesedihan dan kemarahan. Itu diambil oleh Gao Wentao. Kamu benar-benar. Kamu, ayah dan anak bajingan. Bagaimana kamu bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Guo Yilong tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan keras, "Paman, Guan Qianjun memang ada di rumah kita. Dia datang berpura-pura menjadi Dewa Perang, dia." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia ditendang perutnya dengan kaki yang besar. Tendang dia sampai dia jatuh ke tanah. Setelah Guo Tianxiang menendangnya, dia menunjuk ke arahnya dan berkata dengan kasar, "Saya katakan kamu bodoh, tetapi kamu benar-benar bodoh bagi saya." Apakah ini intinya? Intinya adalah, keluarga Guo kita benar-benar akan segera tamat.
Guo Yilong masih tidak berpikir begitu. Memegangi perutnya, dan berkata tidak yakin, Paman, bahkan jika taman ekologi itu hilang, itu tidak dapat menyentuh fondasi keluarga Guo kita. Kamu tahu, kami juga salah satu dari 4 keluarga besar. Bisakah kami selesai secepat itu? Kamu menendangku. Itu benar-benar tidak masuk akal. Ayahnya sangat marah sehingga dia bergegas dan menendangku dengan keras. Sungguh. Di waktu berikutnya, kabar buruk terus berdatangan. Ini lebih dari sekedar taman ekologi. Semua mitra khawatir akan mendapat masalah, dan mereka semua ingin mengganggu semua kerja sama meskipun mereka membayar ganti rugi. Bahkan pemasok dan perusahaan logistik tidak mau lagi melayani keluarga Guo. Awalnya, menyinggung Dewa Perang 2 kali tidak akan menyebabkan bencana sebesar itu, tetapi yang aneh adalah kejadian ini menyebabkan keributan besar dan sangat aneh. Sepertinya semua orang tahu bahwa Dewa Perang pasti akan menangani keluarga Guo dengan serius. Siapapun yang ada hubungannya dengan keluarga Guo akan terlibat. Baik Guo Tianxiang maupun Guo Tianhe secara alami memahami bahwa seseorang menyebabkan masalah di sini. Apalagi mereka semua tahu siapa pembuat onarnya. Tetapi, tidak ada yang bisa Anda lakukan. Apa? Ini serius sekali. Bagaimana bisa seperti ini? Apakah kita, keluarga Guo kita benar-benar ingin dihancurkan? Tidak. Tidak mungkin seperti ini, keluarga Guo tidak akan jatuh. Suara tua ini, pada akhirnya, rasanya seperti dia akan pingsan. Di rumah tua, wanita tua dari keluarga Guo, ketua kelompok keluarga Guo, tidak dapat mempercayai laporan kedua putranya. Guo Tianxiang dan Guo Tianhe benar-benar tidak ingin wanita tua itu mengetahui hal ini. Tapi tidak mungkin, apinya terlalu besar, apalagi kertas, lembaran besi pun tidak bisa menutupinya. Wanita tua itu tiba-tiba menatap Guo Tianhe dengan mata tajam. Berdasarkan laporan sebelumnya dari kedua putranya, wanita tua itu juga tahu bahwa Guo Tianhe dan Guo Yilong lah yang menyebabkan masalah. Guo Tianhe dan putranya tiba-tiba bergidik. Tapi mereka sudah menyiapkan retorikanya. Celepuk. Guo Yilong tiba-tiba berlutut dan bergerak. Dia segera bergerak ke depan wanita tua yang duduk di kursi dan mengulurkan tangan untuk memeluk kakinya. Penampilannya segera dimulai. Ini hanya satu langkah lagi untuk menangis. Nenek, aku minta maaf padamu. Nasib burukku yang menyeret keluarga dan menyebabkan seluruh keluarga Guo menjadi seperti ini. Tapi itu sebenarnya bukan salahku, itu semua Guan Qianjun. Itu semua bintang sapunya, sejak dia kembali ke kota Lanshan, tidak ada hal baik yang terjadi pada seluruh keluarga kita, bukan begitu? Begitu dia mendengar nama itu, wanita tua itu mengertakkan gigi dan menunjukkan tatapan tajam di matanya. Dia bergumam, bajingan ini, bajingan kecil. Dasar bajingan kecil. Hal yang paling aku sesali dalam hidupku adalah aku berjanji pada kakekmu untuk menerimanya. Belakangan, aku bahkan menemukan seorang peramal. Peramal itu mengatakan bahwa anak ini adalah keturunan iblis, dengan wajah yang sangat memberontak, dan cepat atau lambat dia akan merugikan negara kita, jadi setelah dia lulus SMA, aku memerintahkan kakekmu untuk mengusirnya keluar dari sini. Aku tidak menyangka. Ternyata benar. Kali ini, dia bisa sangat merepotkan. Guo Yilong menghela nafas lega saat mendengar wanita tua itu begitu marah dulu. Dia langsung mengangguk, ya, nenek. Kamu benar sekali. Guan Qianjun ini adalah bintang sapu. Dialah yang menyakiti keluarga Guo kita. Terakhir kali, dia menyebabkan Dewa Perang tidak senang dengan kita. Dia menceritakan kisah tentang terakhir kali Guan Qianjun, berpura-pura, menjadi Dewa Perang dan menipu 50 juta dari sumber yang tidak diketahui untuk memberikan uang kepada Jian-Jian. Secara alami menambahkan bahan bakar ke dalam api. Akhirnya, dia berkata dengan kejam, Nenek, saya curiga Guan Qianjun memiliki tujuan dan ingin menghancurkan kita. Kalau tidak, sungguh kebetulan, penguasa Dewa Perang setuju untuk menghadiri perjamuan, dan dia kebetulan muncul, menjadikan Dewa Perang tidak bahagia dan tidak berpartisipasi. Kemudian dia berpura-pura menjadi Dewa Perang dan meninggalkan kita tanpa ada cara untuk mengajukan banding. Sebaliknya, kita dikalahkan oleh Dewa Perang. Bajingan ini sangat licik. Bab 236. Semakin banyak wanita tua itu mendengarkan, dia menjadi semakin jengkel. Kalau dipikir-pikir, ini memang benar adanya. Sebelum Guan Qianjun muncul kembali, semuanya berjalan baik, dan hidupnya memuaskan. Dengan kemunculannya, keluarga Guo akan segera binasa. Dia mengertakkan gigi, sialan Guan Qianjun, keluarga Guo kita tidak memperlakukannya dengan baik. Setelah bertahun-tahun, dia kembali dan ingin menyakiti kita. Sungguh.
Ambisi yang serigala. Guo Tianhe mengipasi api, Bu, dia pasti ada di luar sana. Kita tidak melakukannya dengan baik, mengingat kita adalah salah satu dari 4 keluarga besar di kota Lanshan, jadi mereka ingin menyita aset kita. Kata-kata ini lebih buruk daripada menangkap angin dan bayangan, tapi Nyonya Tua hanya mempercayainya, dan wajahnya berlinang air mata. Guo Tianxiang juga sangat membenci Guan Qianjun dan mulai memprovokasi dia dengan berbagai cara. Tidak butuh waktu lama bagi wanita tua itu menjadi begitu marah hingga dia melupakan masalah yang ditimbulkan Guo Tianhe dan putranya, dan sepenuhnya menganggap Guan Qianjun sebagai pembunuhnya. Dia berkata dengan kasar, bagaimana kita bisa memberi pelajaran pada bajingan ini sekarang dan bagaimana memulihkan aset keluarga Guo kita? Guo Yilong berkata, orang ini sebenarnya tidak mudah untuk dihadapi. Dia memiliki keterampilan, tapi selama dia bisa menangkapnya dengan mengincar kelemahannya, kamu bisa mengendalikannya dengan ketat, dan yang terpenting adalah kamu juga bisa memaksanya mencari cara untuk memohon kepada Dewa Perang, dan menjadikan Dewa Perang katakan dia tidak akan berurusan dengan kita. Kemudian keluarga Guo bisa hidup kembali. Dia berkata dengan ekspresi aneh di wajahnya. Semua orang memandangnya, berharap dia menemukan sesuatu yang baik. Wanita tua itu bertanya dengan penuh semangat, cucuku yang baik, jika kamu punya ide, beritahu aku secepatnya. Guo Yilong berbisik, bajingan itu, bukankah dia punya orang kepercayaan? Aku menyukainya sejak SMA. Singkatnya pacar asliku, aku punya ide yang berani. Saat dia berbicara, ekspresinya menjadi sangat galak. Sama seperti binatang jahat. Baginya, ini hanyalah membunuh 3 burung dengan 1 batu. Pertama, kesederhanaan dapat diatasi. Kedua, kesederhanaan dapat digunakan untuk mengendalikan Guan Qianjun. Ketiga, bencana keluarga Guo dapat diselesaikan. Setelah mendengar rencananya, wanita tua itu mengerutkan kening, merasa sedikit khawatir. Apakah ini terlalu kejam? Jika kamu tidak hati-hati, kamu mungkin terbunuh. Guo Yilong berkata-kata demi kata, Nenek, ini adalah saat yang luar biasa. Entah orang lain terbunuh, atau seseorang terbunuh di keluarga kita. Apa yang kamu harapkan? Siapa yang terbunuh? Belum lagi. Guan Qianjunlah yang menyebabkan kita menjadi seperti ini. Apakah kita akan dipukuli, jadi kita tidak bisa melawan? Dia terus memegang kaki wanita tua itu, mengangkat kepalanya, dan memandangnya dengan sungguh-sungguh. Baik Guo Tianhe maupun Guo Tianxiang menganggukkan kepala. Sebenarnya mereka sudah membahasnya sebelumnya. Jika Anda ingin menyelamatkan keluarga Guo, Anda hanya bisa menggunakan trik ini. Jika tidak, berarti langit dan bumi tidak akan berfungsi. Wajah wanita tua itu menunjukkan ekspresi kasar, dan dia akhirnya menamparkan sandaran tangan. Oke, aku akan memberimu 1 juta. Namun, masalah ini harus diselesaikan dengan baik. Yang terbaik adalah tidak melibatkan keluarga Guo dan membuatnya terlihat lebih baik. Dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Guo Yilong. Guo Yilong melompat kegirangan. Sekarang, dia tidak harus menerima hukuman wanita tua itu dan masih bisa membalas dendam. Dia segera pergi ke Departemen Keuangan untuk menarik 1 juta. Teman-teman, sudah diatur. Dengan 10 juta, kita bisa menyewa tim preman paling kuat di seluruh kota Lanshan. Bahkan sudah hampir mencapai level mematikan. Memikirkan semua penghinaan yang dilakukan Guan Qianjun kepadanya, dan kemudian mengingat kembali ketika dia masih kecil, orang bernama Guan ini dapat dianiaya olehnya sesuka hati, dan hatinya dipenuhi dengan api beracun. Dia ingin memotong Guan Qianjun menjadi beberapa bagian. Dia ingin membuktikannya. Saya bisa saja melecehkan Anda sebelumnya, dan saya juga bisa melecehkan Anda sekarang. Sebelum itu, mari kita mulai dengan kesederhanaan. Jian cukup sibuk akhir-akhir ini. Dengan banyaknya uang yang diberikan oleh Guan Qianjun, tidak hanya seluruh hutangnya yang terlunasi, tetapi operasional bisnis perusahaan pun menjadi lebih fleksibel dan semua rencana pun diperbaiki. Saat dia berkendara ke lokasi konstruksi, dia dihadang oleh beberapa fan. Banyak pria bertubuh besar berbaju hitam melompat keluar dari dalam, semuanya memegang jeruji besi dan memaksakan diri menuju mobil. Jian terkejut, dan mengetahui ada sesuatu yang tidak beres, dia segera memutar kemudi dan mundur. Tetapi, ledakan. Bagian belakang mobil menabrak van lain. Airbagnya hampir mengembang. Jian ketakutan dan segera mengeluarkan ponselnya. Dia segera menekan nomor Guan Qianjun, dia juga tahu bahwa saat ini, hanya Guan Qianjun yang bisa menyelamatkannya. Hubungi nomornya. Pihak lain sedang menunggu untuk terhubung. Jian berteriak dalam hatinya, cepat. Qianjun. Tolong.
Jawab teleponnya dengan cepat. Saya bertemu gangster. Saya bertemu banyak gangster. Dia mendongak dan melihat sekelompok pria besar membawa pipa besi dan mendekat dengan senyum garang di wajah mereka. Mobilnya telah dikepung. Tapi panggilannya tetap tidak tersambung. Guan Qianjun tidak tahu apa yang dia lakukan di sana. Saya sudah lama tidak menjawab telepon. Tiba-tiba, dia berteriak. Lalu terjadilah ledakan. Ada seorang lelaki bertubuh besar yang memecahkan kaca mobil dengan pipa besi. Bagaimanapun, ini adalah kaca biasa, meskipun dilapisi dengan film tahan ledakan, namun akan langsung pecah berkeping-keping. Kemudian, sebuah tangan besar tiba-tiba terulur dan mengambil telepon itu. Tiba-tiba, ia hancur berkeping-keping. Kekuatan tangan pria besar ini begitu besar sehingga Jian ketakutan. Dia berteriak, "Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Sekarang, masyarakat diatur oleh hukum, kamu tidak bisa seperti ini." Pria besar itu tertawa dan menggunakan batang besi untuk membuka paksa pintu mobil. "Lalu ulurkan tanganmu." Dia menarik Jian dengan kasar, menyebabkan lutut putihnya membentur lantai semen yang keras dan mengeluarkan darah. Jian berteriak keras, "Apa yang ingin kamu lakukan? Biarkan aku pergi." Tapi tidak peduli bagaimana dia berteriak, tidak ada gunanya. Beberapa pria bertubuh besar mencengkeram lengan dan kakinya, mengangkatnya tinggi-tinggi dan memasukkannya ke dalam mobil van. Pergi begitu saja. Di dalam mobil, kesederhanaan terus berputar dan berjuang. Mendengarkan tawa iblis itu, hatinya tenggelam semakin dalam ke dasar. Tapi dia tidak menyerah. Dia berteriak, "Jangan lakukan ini padaku, lepaskan aku secepatnya. Aku bisa berpura-pura ini terjadi. Itu tidak pernah terjadi. Biar ku beritahu, pacarku sangat kuat. Namanya adalah Guan Qianjun. Dia adalah dewa perang. Dia adalah dewa perang yang sangat terkenal. Di medan perang, dia telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya, belum lagi kalian pencuri kecil. Jika dia mengetahuinya, kalian menindasku seperti ini. Aku, kamu. Kalian semua akan mati, sungguh kalian semua akan mati." Teriaknya hingga tenggorokannya hampir terkoyak. Meski belum bisa dipastikan Guan Qianjun adalah dewa perang, tidak ada cara lain selain menakut-nakuti mereka sekarang. Tetapi, para gangster itu tertawa lebih arogan. Laki-laki bertubuh besar paling depan adalah orang yang memecahkan kaca mobil dengan batang besi, menundukkan kepala dan menamparkan wajahnya dengan keras. "Gadis kecil, pacarmu adalah dewa perang, jadi menurutmu aku ini siapa? Biar ku beritahu, menurutku aku adalah Kaisar Langit." Sekelompok gangster tertawa lagi. Beberapa orang berkata, "Kalau begitu, saya adalah Buddha Tathagata." Ada yang berkata, "Kalau begitu, saya bahkan lebih kuat lagi, saya adalah Taisang Laojun." Kemudian kedua gangster itu mulai berteriak apakah Taisang Laojun yang lebih kuat, atau Buddha Tathagata. Hal ini membuat kesederhanaan semakin mengkhawatirkan. "Kamu jangan percaya. Lagi pula, pacarku sangat kuat. Jika kamu berani menggangguku, dia akan memenggal semua kepalamu dan menendangnya seperti bola. Percayalah padaku. Lepaskan aku." Begitu dia selesai berbicara, sebuah suara yang sangat familiar terdengar dari belakang. Suara ini juga sangat menakutkan dan penuh aura pembunuh. Bersambung.